Halo Sobat Estrus Mania, pada kesempatan kali ini Mimin ingin memberikan informasi mengenai analisa biaya produksi DOC ayam broiler dan prospektif usaha ya. Nah ini bukan teknis usaha budidaya ayam parent stock ya teman-teman. Nah untuk teknis usaha ayam parent stock sendiri nanti Mimin akan membuat videonya terpisah. Nah seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Nah, pada episode kali ini tuh berbeda dari yang sebelumnya ya. Karena pengalaman ini itu sebenarnya Mimin dapat dari pada saat Mimin dalam tanda kutip bekerja di salah satu perusahaan pembibitan ayam ras di Indonesia. Meskipun tidak lama, tapi alhamdulillah Mimin berhasil mengetahui seluk-beluk usaha peternakan ayam parent stock atau biasanya disebut budidaya ayam pembibit ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan budidaya ayam parent stock itu. Nah, ayam parent stock sendiri itu adalah ayam yang dibudidayakan untuk menghasilkan telur tetas atau yang biasa disebut dengan hatching egg. Nah, seperti biasa ya teman-teman, untuk menganalisa data kelayakan usaha DOC ayam pedaging, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui data performa ayam parent stock. Untuk mengetahuinya teman-teman bisa mengunduh melalui aplikasi web Kopfantres atau bisa melalui Google Play Store ya teman-teman, atau juga bisa melewati web yang ada di desktopnya ya teman-teman gitu. Atau juga bisa mengklik yang link deskripsi di bawah yang Mimin sudah sediakan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin beternak ayam pembibit broiler, mungkin teman-teman bisa bekerja sama dengan perusahaan BUMN peternakan yaitu PT Berdikari untuk pengadaan DOC parent stock. Nah, di sini Mimin akan langsung menuju ke web Kopfantres. Nah, ini adalah tampilan dari web Kopfantres ya. Nah, di sini ada buku manual ya. Nah, untuk mengetahui data performance dari parent stock ini bisa diunduh Kop 500 Fast Feeder Breeder Management Supplement. Bisa di-download. Nah, Mimin sudah mendownloadnya. Nah, ini isi dari buku manualnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat broiler chick hen house. Nah, untuk satu ayam parent stock itu estimasi untuk menghasilkan DOC sellable chick selama 65 minggu dipelihara itu bisa menghasilkan sebanyak 100, kalau kita bulatkan 150 DOC per satu kali siklus hidup gitu teman-teman. Bayangkan 150. Ini data ini yang nanti bisa dijadikan acuan untuk menghitung break even point daily old chick ya teman-teman. 60 minggu 138 sellable chick, sedangkan umur 65 minggu bisa menghasilkan 150 sellable chick. Nah, ini di sini tulisannya hen house ya teman-teman, bukan hen day. Nah, berarti bedanya kalau hen house itu berdasarkan persentasi populasi awal ya teman-teman. Populasi awal. Jadi kalau misalnya DOC parent stock betina chick in pertama kali masuk misalnya 1000 ekor, nah maka persentase pada saat itu dibagi persentase pada saat masuk ya teman-teman. Atau terbalik ya cara ngitungnya. Intinya yang jadi patokannya itu populasi awal pada saat masuk ya teman-teman gitu. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah standar bobot badan dan feed intake. Feed intake itu pakan yang dikonsumsi atau yang diberikan, itu standarnya. Nah, ini kalau dari umur 1 sampai 24, pokoknya sebelum 25 minggu itu
belum bertelur ya teman-teman. Performa yang belum bertelur kita bisa lihat. Nah, karena berbeda dengan ayam broiler, ayam parent stock ini pakannya dibatasi ya teman-teman. Jadi pemberian pakannya bukan ad libitum, dan perlu dijaga bobot badannya agar tidak overweight atau underweight, sama halnya kayak ayam petelur ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi ke bawah. Ini sama ya, cuman ini bedanya kalau yang ini dark oat, kalau yang ini yang di bawahnya open shield. Nah, sedangkan yang di bawah adalah tabel performa pada saat bertelur ya. Kita bisa lihat. Ternyata ayam parent stock ini lumayan berat juga ya teman-teman. Ayam parent stock umur 65 minggu beratnya 4,2 kilo. Untuk ya 4,2 kilo, 4,3 bayangkan untuk yang betinanya ya. Kalau untuk yang jantannya bisa mengunduh buku yang satunya lagi, Cop M Female. Nah, itu untuk yang pejantannya gitu ya teman-teman. Nah, biasanya rasio antara jantan dan betina di parent stock farm itu 10:1 teman-teman. Total eggs. Nah, ini berbeda dengan performa produksi ayam petelur. Biasanya ayam petelur titik puncaknya itu berada di 95% ya teman-teman. Sedangkan untuk ayam breeding itu titik puncaknya di 86% ya. Berarti ada selisih sekitar 10% ya. Terus apalagi ya? Nah, ini data-data ini semua dari yang tadi sampai di bawah ini nantinya dimasukkan ke dalam Excel untuk dihitung, untuk menganalisa sebenarnya berapa sih biaya produksi untuk menghasilkan satu ekor DOC ya teman-teman. Nah, ini untuk kebutuhan pakannya. Nah, pada pekan-pekan kemarin Mimin sudah memberitahu bagaimana cara meracik pakan, maksudnya dengan menggunakan aplikasi WinFeed metode stokastik ya teman-teman. Mungkin kalau bagi yang belum nonton bisa mengecek link deskripsi untuk ditonton ya teman-teman, kalau misalnya belum tahu cara meracik pakannya. Nah, oke, baik, langsung kita masuk saja ke Excel-nya. Nah, ini teman-teman ya, ini data yang dari Coop Fundrace. Mimin sudah masukkan ke dalam Excel. Nah, ini Mimin kalkulasi sendiri ya teman-teman, mulai dari standar point feed, maksudnya pakan yang diberikan ini per satu ekor gitu teman-teman. Mimin hitung standar point feed kumulatif sehingga nanti ketahuan, oh, dari awal masuk ayam sampai ayam itu selesai, maksudnya di akhir itu sebenarnya pakan yang dikonsumsinya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dari awal sampai akhir itu yang betina menghabiskan pakan satu ekornya itu 50.000 gram, berarti sekitar 50 kilo ya. 50 kilo bayangkan. Berarti dalam satu kali siklus hidup ayam parent stock itu menghabiskan pakan sekitar 50 kilo atau satu sak pakan ya. Wah, lumayan banyak juga ya gitu. Nah, terus ini point feed. Nah, ini prelay yang atau grower ini kenapa di metode pemberian pakannya skip day feeding? Maksudnya skip day feeding itu apa sih, Min? Sebenarnya ada sih di buku penjelasannya di buku Coop Fundrace, tinggal bisa dibaca saja di buku Cop M Female ya. Skip day feeding itu bisa puasa Nabi Daud gitu. Jadi sehari diberi makan, sehari tidak begitu.
jatah pemberian pakan 2 hari dilakukan dalam sehari kalau tidak salah ya. Dan kalau tidak salah pada saat fase ini grower atau relay lah istilahnya, itu biasanya pencahayaannya ini ya tidak seterang waktu starter atau ini ya, waktu starter pokoknya ada program pencahayaannya lah. Nanti Mimin akan memberikan penjelasannya di video terpisah gitu, di video Mimin yang selanjutnya tentang teknis budidaya ayam parent stock ya teman-teman. Nah, ketika sudah mengetahui pakan yang dikonsumsi selama 65 minggu, tadi kan di file yang satunya yang Coop Funtrace itu kita sudah mengetahui selama 65 minggu berapa sih sellable chick yang dapat dihasilkan oleh parent stock. Ini kan kita bisa lihat gitu yang tadi. Itu sekitar 150 ya, 150 pakan yang dikonsumsi sudah dapat tadi sekitar 50 kiloan. Nah, sekarang performa produksi. Nah, ini dari umur 24 minggu sampai ke 65 minggu. Nah, ini mulai dari hen house gitu. Terus daya tetas segala macam, fertilitas dan lain sebagainya ini sudah dikalkulasikan ya, sudah dihitung. Deplesi itu ayam yang keluar mungkin kaling atau mati gitu. Nah, ini kita bisa lihat. Cuman ini per datanya ini per 100 ekor ya teman-teman. Gitu. Bayangkan kita bisa lihat 100 ekor ini. 100 ekor ini bisa menghasilkan ayam 13.359 estimasinya selama 10 bulan produksi ya. Berapa? Selama 65 kurang 24 berapa itu? 40 minggu ya teman-teman gitu. Ya 40 minggu ya teman-teman. 40 minggu produksi bisa menghasilkan 13.359 sellable chick. Wah, ternyata banyak juga ya. Nah, mungkin dari teman-teman pasti ada pertanyaan, Min, sellable chick itu apa sih? Nah, sellable chick itu adalah DOC atau anak ayam yang dapat dijual setelah dikurangi total populasi yang cacat atau yang tidak layak untuk dijual. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini di sini estimasi produksi DOC. Di sini Mimin tidak bisa menjelaskan teknis pengumpulan telur ya, karena nanti mungkin akan Mimin bahas di video selanjutnya. Karena kalau ini tuh hanya untuk estimasi DOC yang dihasilkan ya. Padahal sebenarnya kalau kita misalnya berbicara tentang pemanenan telur, penyimpanan hatching egg dalam cooling room gitu kan, ini tidak sesuai nanti tabelnya, karena biasanya hatching egg sebelum dimasukkan ke dalam inkubator itu biasanya dikumpul dulu di cooling room selama 3 hari kalau nggak salah ya. Baru selanjutnya setelah 3 hari dikumpul baru dikirim ke penetasan untuk ditetaskan ya. Jadi tidak misalkan 1 hari langsung ke inkubator, 1 hari ke inkubator, enggak ya teman-teman, tapi dikumpul dulu gitu. Dan setelah dikumpul selama 3 hari disimpan dalam cooling room baru langsung 1 kali masuk ke mesin tetas. Nah, kembali lagi, ini kurva produksinya hampir mirip-mirip dengan kurva produksi telur ayam ras ya, ayam petelur gitu. Cuman bedanya di titik puncak produksinya. Nah, baik, sekarang karena sudah saya jelaskan, nah bagaimana biaya produksi untuk menghasilkan 1 ekor DOC atau anak ayam. Nah, kita mulai dari penyusutan indukan betina ya. Nah, kita hitung
penyusutan indukan itu, pakan yang dikonsumsi, dan harga. Nah, untuk harga ayam parent stock itu berapa sih, Min? Nah, ini menurut info yang Mimin dengar ya, setiap turun satu keturunan, misalnya grand parent stock, itu kalau tidak salah harganya berkisar di antara 600.000 per ekor. Bayangkan, mahal ya. Itu bagaimana kalau misalnya keinjak satu aja, sudah rugi ya teman-teman, itu 600.000 gitu. Aduh. Nah, sedangkan untuk anaknya sendiri parent stock itu biasanya dijual dengan harga 60.000. Ternyata lumayan mahal juga ya. Nah, selanjutnya final stock yang biasanya petani ayam broiler itu memelihara, itu biasanya harganya sekitar 6 ribuan ya. Nah, ini 60.000 ini didapat dari R4 tuh yang mana ya? Nah, ini harga parent stocknya. Tapi sebentar, ini dapatnya dari mana ya? Nah, ini apa ya? Harga penyusutan induk itu dihitungnya dari harga indukan sendiri dibagi dengan berapa sellable chick DOC yang dihasilkan. Itu kita dapat 449, sedangkan jantannya kita dapat dari, karena rasionya 10:1, berarti kalau didesimalkan 10% itu 0,1 ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk harga pakannya sendiri itu didapat dari yang di bawah ini. Terus karena ini per kilo dibagi harga pakan, kita asumsikan rataan harga pakan itu tengah-tengah itu 6 ribuan ya teman-teman. Meskipun realitanya harus dicakar ulang lagi. Yang protein, misalnya protein 21 itu berapa persen yang starternya, terus yang growernya misalnya berapa, dicakar ulang. Tapi ini untuk mempersingkat waktu, kita asumsikan aja harga pakan rataannya 6.000 ya teman-teman gitu. Nah, terus ditambah pakan jantan dibagi maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit iklan sebentar, jadi harus ditunda dulu. Nah, tadi kita lanjutkan ke yang tadi ya, pakan ayam jantan dibagi total jumlah sellable chick DOC yang dihasilkan. Nah, maka kita akan dapat biaya pakannya ya untuk memproduksi per satu DOC-nya gitu. Nah, sedangkan untuk yang lainnya gitu, OVK dan lain-lain gitu, kita asumsikan sebesar 300 perak ya gitu. Nah, ini kalau di total dijumlahkan, itu untuk memproduksi satu DOC dibutuhkan biaya sekitar Rp3.000 per ekornya. Ternyata lumayan murah juga ya. Nah, tapi ini tentunya belum dikurangi dengan misalnya biaya penggajian karyawan gitu, biaya penyusutan kandang, biaya penyusutan peralatan, seperti itu ya guys. Ya mungkin biaya produksinya sekitar 3.500 atau 4.000-an gitu ya. Nah, ternyata bagaimana teman-teman? Lumayan murah juga kan? Nah, bagaimana dengan harga DOC final stock di tempatnya teman-teman? Tolong dong tulis di kolom komentar gitu, berapa harga final stock di daerahnya teman-teman. Oke, baik. Mungkin cukup sekian video yang Mimin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita selalu berkarya ya teman-teman. Kira-kira Mimin bakalan bahas tutorial tentang apa lagi ya ke depannya? Tolong dong komentarnya di bawah.